Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ustadzah PAUD Qiraati Hidayatul Mubtadiin, yang saya hormati wali santri PAUD Qiraati Hidayatul Mubtadiin, dan anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini kita akan belajar kejujuran dari suatu kisah. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Raja itu baik sekali, tapi sayang sekali, raja itu tidak punya anak dan dia sudah tua, sehingga dia harus mencari seorang penerus untuk melanjutkan tahta kerajaannya. Kemudian, sang raja meminta kepada para prajurit untuk mencari 5 orang terhebat di negaranya. Nah, prajurit itu berhasil mengumpulkan 5 orang tersebut untuk dibawa ke istana raja. Setibanya di kerajaan, 5 pemuda itu terkejut karena istana itu sangat megah sekali. Kemudian datanglah seorang raja. Raja itu berkata, "Wahai para pemuda-pemuda, kalian adalah orang-orang terbaik di negeriku. Setelah ini, aku akan memberikan tahtaku kepada salah satu dari kalian, namun kalian harus melaksanakan satu ujian yang kuberikan kepada kalian." Raja tersebut kemudian membagikan satu butir biji kepada 5 pemuda tersebut. "Hai para pemuda, rawatlah dan tanamlah biji ini dengan sepenuh hati kalian. 1 tahun ke depan, bawalah tanaman itu kemari, dan aku akan melihat siapakah yang pantas menjadi penerusku." Kelima pemuda itu pun mendapatkan biji yang diberikan oleh raja, dan ia bergegas pulang untuk segera menanam dan merawat biji itu. Begitu juga dengan Ran. Ran merupakan salah satu pemuda jujur yang dipanggil oleh raja ke istananya. Dia segera bergegas pulang untuk merawat dan menanam biji tersebut. Dia dibantu oleh ibunya mencari tanah terbaik untuk menanam biji tersebut. Setiap hari, Ran selalu menyiram tanaman tersebut, merawat tanaman tersebut. Namun, sayang sekali, hingga berbulan-bulan lamanya, biji tersebut tidak tumbuh. Ran bingung, kenapa ya biji punya Ran kok tidak tumbuh? Padahal menurut teman-temannya, biji yang dibawa teman-temannya sekarang sudah tumbuh tanaman. Kemudian hingga mendekati hari di mana raja meminta kepada para pemuda-pemuda tersebut untuk membawa hasil tanamannya, Ran malu sekali karena pot yang dibawanya tidak ada tanamannya. Sedangkan yang dibawa oleh teman-teman Ran sudah tumbuh dengan lebatnya. Raja pun meminta satu persatu pemuda untuk membawa hasil tanamannya ke hadapan raja. Dari pemuda pertama, dia berhasil membawa pot dengan tanaman yang berbuah ranum. Kemudian, raja pun mengangguk-angguk, dan orang-orang di sekitarnya kagum karena hasil tanaman yang ia bawa berbuah sangat lebat. Hingga tibalah kepada pemuda kelima yang bernama Ran. Ran membawa pot yang ia bawa ke hadapan raja dengan malu, karena pot yang ia bawa tidak tumbuh tanaman sesenti pun. Kemudian sang raja segera mengumumkan, "Aku sudah tahu siapakah yang akan menjadi penggantiku." Orang-orang di istana pun terdiam mendengarkan ucapan raja. Kemudian raja mengumumkan, "Yang akan menggantikan kekuasaanku di sini adalah Ran." Kemudian Ran bingung, kenapa dia yang dipilih, padahal pot yang ia bawa tidak berisi tanaman. Tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Kemudian raja itu berkata, "Sebenarnya yang aku berikan kepada kalian adalah biji yang sudah matang, yang sudah aku rebus. Jadi, biji itu tidak mungkin tumbuh
menjadi tanaman-tanaman yang subur dan lebat seperti keempat pemuda lain itu. Untuk itulah sang raja memilih Ran sebagai penggantinya. Dia pun mengumumkan kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, kau menanam kejujuran, maka kau akan menuai kepercayaan. Saat kau menanam kerendah hatian, maka kau akan menuai kebaikan. Dan saat kau menanamkan kerja keras, maka kau akan menuaikan kesuksesan." Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, yang pertama adalah kejujuran. Untuk apa menjadi orang yang terhebat kalau dia itu berbohong? Lebih baik menjadi orang yang hebat, tetapi dia jujur. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga memiliki sifat jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Nah, kejujuran ini bisa meliputi segala aspek, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun sikap kita. Nah, maka dari itu, untuk teman-teman yang hari ini sudah selalu berkata jujur, pertahankanlah. Karena dalam surat An-Nisa ayat 69 disebutkan bahwa orang yang jujur akan memperoleh nikmat besar dan akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.